Dengan dipasangnya kapasitor atau tidak dipasangi kapasitor, itu tingkat suhu panasnya agak sedikit lebih tinggi. Jadi setelah dipasang, tingkat suhu panasnya lebih menurun sedikit. Jadi kalau sahabat pegang, jarumnya bergerak seperti ini. Saya kuatkan pegangnya. Nah, jarumnya itu sudah ada pergerakan. Itu menandakan multi ini sudah tidak sehat. Nah, bisa-bisa sahabat mengatakan untuk di bagian transistornya semuanya sudah bermasalah. Padahal bukan transistornya semuanya bermasalah, tapi di bagian apometer sahabat-sahabat lah yang bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat dimana saja berada tanpa terkecuali yang tak bisa disebutkan satu persatu, khususnya sahabat-sahabat Ismail Dadang ataupun IDS Jalan-Jalan. Jadi hari ini ceritanya lagi merakit sebuah power, yaitu versi BTL 504 alias sudah di tap seperti ini. Jadi tap ini belum dipasang. Untuk di bagian tapannya sama kiri dan kanan. Jadi di sini untuk di bagian transistor finalnya masing-masing per kitnya menggunakan 6 set. Jadi double kitnya menggunakan 12 set. Jadi di sini untuk di bagian PCB transistor finalnya, di sini saya tambahkan lagi untuk kapasitor 105 dan ini elko secara seri yang terhubung antara min dan plus. Jadi banyak sekali sahabat-sahabat menanyakan untuk kapasitor ini dan elko ini apa gunanya. Jadi buat sahabat-sahabat, dengan mempelajari di bagian yang satunya yang sudah selesai seperti ini, dengan dipasangnya kapasitor atau tidak dipasangi kapasitor, itu tingkat suhu panasnya agak sedikit lebih tinggi. Jadi setelah dipasang, tingkat suhu panasnya lebih menurun sedikit untuk tingkat suhu panasnya setelah dipasangi dengan kapasitor ini. Dan untuk di bagian elko, ada elko yang diserikan di sini menggunakan elko 100 UV dengan kapasitas 100 volt dikali 2 seperti ini yang dihubungkan antara min dan plus untuk menstabilkan tegangan yang dari PSU ini. Karena setelah saya pasangi untuk di bagian elko ini, di bagian posisi di PCB ini, jadi sedikit mengurangi suara getaran di speaker. Tapi kalau ini dilepas di speaker ada menimbulkan suara getaran dan menyebabkan juga untuk di bagian transistornya itu cepat sekali panas. Jadi ada perbedaan antara saya pasang dengan secara seperti ini dan tidak saya pasang seperti ini untuk menurunkan suhu panas di bagian transistor. VTL mungkin sahabat-sahabat tahu semualah kinerjanya. Karena di sini menggunakan voltase di bagian trafo PAC-nya itu 62 volt. Di sini dilengkapi dengan PSU sebanyak 20 buah elko-nya. Jadi seperti ini. Dan untuk power ini juga sudah dilengkapi untuk di bagian substratnya disimpan di bagian depan dan ditambah lagi protect speaker di bagian belakang dan ditambah lagi penguat input di bagian belakang. Karena kenapa saya tambahkan penguat input lagi? Mau ditambahkan penguat input atau tidak ditambahkan penguat input untuk sebuah power BTL ini panasnya tetap. Suaranya pelan dan kurang maksimal menurut saya. Tapi setelah saya tambahkan dengan penguat input, suaranya lebih maksimal. Jadi versi saya seperti itu buat sahabat-sahabat. Jadi jangan dibully untuk versi-versi saya seperti ini. Ini hanya versinya saya. Jadi tidak boleh sahabat ikut karena ya beda. Terus untuk di bagian masing-masing per kit saya tambahkan lilitan menggunakan kawat yaitu dengan kapasitas ukuran 1,2 mili. Sama di sini karena ini batas BTL-nya, ini per kit 1, ini per kit 2. Jadi di BTL. Karena di sini untuk BTL-nya untuk kit buatan seperti ini ya mungkin sahabat-sahabat kenal lah dengan buatan ini. Ini cukup lumayan bagus sahabat-sahabat. Jadi cukup rekomendasi juga buat sahabat-sahabat yang menggunakan yang mau membuat BTL menggunakan kit ini 504 sudah di tap. Ini tapannya. Jadi kalau sahabat-sahabat mau menggunakan tap boleh, tidak mau menggunakan tap juga boleh. Karena di sini saya coba tanpa tapan dulu. Jadi saya pasang masing-masing menggunakan 6 set transistor Toshiba dengan kode lotnya 524 di sini. Jadi ini 2524 524. Sama juga untuk di bagian satunya. Terus di sini saya tambahkan lagi
Ada dioda di sini sama kiri kanan, dan di sini ada dioda lagi sama kiri kanan. Dan untuk di bagian fuse pengaman, ini fuse pengaman, ini fuse pengaman. Karena ini sudah selepas penutup fuse-nya, dengan tujuan kalau memang salah satu di bagian kitnya ini ada masalah di bagian transistor, maka aman untuk di bagian transistor yang lain. Jadi tidak menambah kerusakan atau shocknya di bagian transistor lain, karena fuse-nya biasanya cepat putus. Nah, kadang-kadang ada yang sahabat menanyakan, Bang, kenapa fuse-nya putus di bagian tegangan min, tapi kalau transistornya short di bagian yang plus. Iya, kadang-kadang saya ketemukan seperti itu juga, sahabat-sahabat. Jadi yang putus di bagian plus ternyata transistornya yang bermasalah itu di bagian yang minnya. Jadi saya tidak tahu juga, karena hampir rata saya temukan seperti itu. Jadi buat sahabat-sahabat perlu pengecekan. Jadi ada sahabat-sahabat menanyakan, Bang, kalau pengukuran untuk di bagian transistor yang mana bermasalah atau tidak, ya sahabat bisa ukur antara di bagian tegangan dan di bagian basis, di bagian kolektor atau di bagian basis seperti ini. Dua, diukur dengan ampermeter, dengan diukur bolak-balik seperti ini. Jadi sahabat-sahabat ada menanyakan juga cara mengukurnya. Ya, cukup mengukur di bagian PCB, tapi pastikan dulu untuk multi sahabat-sahabat itu betul-betul normal. Jadi ciri-ciri multi yang tidak normal bagaimana, Bang? Sebentar, saya pintakan dengan Bang Andi dulu multinya. Bang Andi, coba minta multi dulu, Bang Andi. Jadi untuk ciri-ciri multi tester, karena ini sudah pernah juga saya buatkan kontennya, sahabat-sahabat. Untuk mengetahui ciri-ciri multi tester yang sudah bermasalah atau yang belum bermasalah. Jadi sahabat perhatikan untuk di bagian jarum ampermeter sini, mudah-mudahan bisa jelas kelihatan, tidak silau kena lampu. Sebentar, saya coba posisikan dulu. Nah, oke, Pak sahabat perhatikan jarum ini, lalu sahabat coba pegang aja seperti ini, jangan disentuhkan. Untuk jarum ini, dua ini, antara kop merah dengan kop kanan. Jadi sahabat cukup pegang seperti ini aja. Nah, seperti ini. Jadi kalau sahabat pegang, jarumnya bergerak seperti ini. Saya kuatkan pegangnya. Nah, jarumnya itu sudah ada pergerakan. Itu menandakan multi ini sudah tidak sehat. Jadi kalau sahabat mengukur di bagian PCB, apapun sahabat ukur itu ada pergerakan. Nah, seperti ini. Jadi kalau sahabat pegang tanpa dihubungkan, jadi sahabat pegang begini aja, itu jarumnya sudah bergerak. Nah, saya perhatikan tuh, saya pegang, jarumnya sudah ada pergerakan. Itu menandakan ampermeter sahabat-sahabat sudah kurang normal. Jadi kalau sahabat-sahabat mengukur di bagian PCB ini tanpa melepas komponen, itu biasanya tetap naik semua. Contohnya aja seperti ini, sahabat-sahabat. Saya ukur di bagian kolektor dengan basis. Nah, itu di ampermeter saya ada pergerakan. Ini saya ukur. Jadi sekarang saya putar balik untuk di bagian jarumnya, karena posisinya sudah ada pergerakan di bagian ampermeter. Nah, seperti ini. Sekarang saya putar balik. Oke. Nah, seperti itu. Juga ada pergerakan. Jadi buat sahabat-sahabat, kalau mau ampermeternya sudah tidak normal seperti ini, itu kalau sahabat ukur melalui PCB itu pasti ada pergerakan. Jadi di bagian apapun tetap ada pergerakan seperti ini di ampermeternya di sini. Nah, saya putar balik lagi. Nah, juga ada pergerakan. Jadi buat sahabat-sahabat jangan terkecoh kalau pengukuran di PCB. Hati-hati waktu pengukurannya kalau multinya kurang sehat, yaitu kadang-kadang kita ketipu dengan ukuran. Jadi ada baiknya, saran saya buat sahabat-sahabat, kalau memang ampermeternya sudah kurang sehat, jadi diukur dengan cara melepas. Contohnya seperti ini. Karena ini banyak sahabat-sahabat menanyakan. Contohnya ini saya lepas satu buah transistor R ini, saya lepas dulu. Nah, seperti ini. Jadi kalau sahabat ukur dengan resistor ini sahabat lepaskan, jadi seperti ini posisinya. Nah, di ampermeter tidak ada pergerakan. Nah, seperti ini. Nih saya ukur, tidak ada pergerakan di ampermeter. Tapi kalau sahabat putar balik di bagian kopnya, baru ada pergerakan di bagian
apometernya seperti itu. Nah, seperti ini sahabat-sahabat, kalau sahabat putar balik. Tapi kalau sahabat mengukur di bagian PCB-nya seperti ini contohnya, tadi saya ukur antara emitor dengan basis. Sekarang saya ukur lagi emitor dengan basis. Oke, di sini ada pergerakan. Oke, seperti itu. Sekarang saya putar balik lagi. Kopnya juga ada pergerakan. Nah, bisa-bisa sahabat mengatakan untuk di bagian transistornya semuanya sudah bermasalah. Padahal bukan transistornya semuanya bermasalah, tapi di bagian apometer sahabat-sahabat lah yang bermasalah. Jadi buat sahabat-sahabat, hati-hati untuk pengukuran yang menggunakan apometer analog seperti ini. Kalau memang multi analognya sudah kurang normal, ya usahakan dilepas di bagian PCB salah satu, entah itu entah itu air kapurnya ataupun air basisnya seperti ini. Oke, jadi di sini ya bentuknya seperti ini sahabat-sahabat, yang belum selesai saya kerjakan atau belum tuntas. Oke sahabat, seperti ini aja yang bisa saya bagikan dengan sahabat-sahabat. Mohon maaf tidak masuk hati untuk menggurui, hanya sekedar ingin berbagi pengalaman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat Bang Andi cari apa tuh Bang Andi.